Kadang ya dalam dunia hukum garis antara melindungi klien dan menghalangi keadilan itu tipis banget. Dan satu langkah kecil saja bisa bikin kita, terutama para advokat, berada dalam pusaran masalah besar. Hari ini saya mau cerita soal seorang advokat yang cuma karena satu saran ke kliennya hampir kehilangan karirnya. Di sidang divonis dan harus memperjuangkan nama baiknya sampai titik terakhir. Jadi ceritanya begini, di Desember 2016, seorang klien yang sedang diburu oleh KPK minta nasihat pada advokatnya. Waktu itu si klien lagi di luar negeri dan tekanan dari KPK juga makin besar. Lalu si advokat tuh bilang, sudah jangan pulang dulu ke Indonesia, biar saya bantu urus semuanya dari sini. Di mata banyak orang mungkin itu saran logis, tapi KPK nggak lihat itu sekedar nasihat hukum. Mereka melihatnya sebagai upaya merintangi penyidikan. Dan akhirnya sang advokat diseret ke pengadilan, dituduh melanggar pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Gak main-main bukan? Si advokatnya sempat divonis bersalah, tapi dia nggak tinggal diam. Dia melakukan banding, dilakukan juga kasasi, tapi selalu kalah. Akhirnya dia mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan di situ titik terang mulai muncul. Dalam putusan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung bilang begini nih, saran itu ya saran, bukan perbuatan nyata. Nggak ada bukti kalau proses hukum benar-benar terganggu, toh kliennya akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Satu hal yang penting, dalam hukum pidana, orang nggak bisa dihukum cuma karena pikirannya atau sarannya, apalagi kalau itu bagian dari tugas profesionalnya. Putusan PK ini tentu menguatkan satu hal yang penting banget, bahwa seorang advokat tidak bisa dipidana hanya karena memberi nasihat hukum. Selama nasihat itu tidak menimbulkan perbuatan yang nyata atau secara nyata menghambat proses hukum. Dan yang lebih menarik, 1 dari 3 hakim MA ini bahkan mengeluarkan dissenting opinion, tanda memang kasus ini kompleks dan penuh pertimbangan hukum yang mendalam. Saya tahu mungkin banyak dari kita yang mikir, wah bahaya juga ya jadi advokat. Tapi justru di sini nih pentingnya pemahaman hukum yang utuh. Biar kita tahu batasannya ada di mana, apa yang boleh dan mana yang dianggap pelanggaran. Kasus ini bisa jadi pengingat bahwa peran advokat itu vital tapi juga rentan disalahpahami. Kalau Anda merasa bahwa cerita kayak gini penting banget buat diketahui oleh publik, jangan berhenti ya di episode ini. Ikuti terus podcast Kaira Law Center. Karena di sini kita bakal ngobrolin kasus-kasus hukum dengan bahasa yang ringan tapi tetap tajam. Jangan lupa subscribe dan kunjungi website kami di lawcenter.id. Karena ngerti hukum bukan cuma buat advokat, tapi buat siapa saja yang pengen jadi warga negara yang cerdas.